Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita bersama seperti biasa tentunya di Sabtu kita bertemu dengan tamu-tamu spesial, wanita-wanita inspiratif. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu inspiratif. Nah, tamu kami kali ini beliau adalah bidan desa, Bu Bidan, ya, 12 tahun sudah. Ibu Mega Armini menjadi bidan yang melayani kesehatan perempuan dan ibu hamil di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan selama itu juga untuk bisa bertemu dengan pasien-pasiennya, Bu Bidan Mega harus menyeberangi sungai, berarus deras dengan berjalan kaki dengan medan yang cukup ekstrim. Nah, bagaimana selengkapnya kisah Bu Bidan? Mungkin Anda juga sudah menyaksikan, begitu ya, video yang viral. Ini banyak yang kemudian komentar dan juga menyaksikan, menonton begitu ya, video viral dari Ibu Bidan. Di studio saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Bidan Mega Armini, ya, bidan desa di Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Bidan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bu Bidan saja ya? Iya. Ini kalau sempat membaca Bu Bidan cantik. Oh, emang? Bisa. Okay. Sebagian dari doa supaya cantiknya semakin bertambah. Oh, supaya pasien-pasiennya baru lihat bidannya sudah sehat. Terus anaknya juga yang lain ketularan. Iya. Iya. Oke. Bu Bidan, kamu sehat? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Iya. Datang ke Makassar gitu? Iya. Ini karena dapat undangan dari RRI. terima kasih banyak. Iya, saya juga berterima kasih banyak atas undangannya dari RRI. Ya, sama Bu Nila ya. Iya, semoga. Oke, Bu Bidan, ini kita ngobrol-ngobrol begitu, pendengar juga banyak yang ingin tahu ya. Iya. Dari video yang viral itu ternyata itu hanya video yang satu dari sepersekian banyak begitu aktivitas Bu Bidan sehari-hari begitu ya. Nah, mungkin Bu Bidan di awal boleh, biar tak kenal maka tak sayang begitu, boleh perkenalan dulu Bu Bidan dan kesibukannya sehari-hari seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Armini, dipanggil Bidan Mega. Kesehariannya itu beraktivitas sebagai bidan desa di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Mungkin desa saya itu adalah salah satu desa yang terpencil yang ada di Kabupaten Bone. Mungkin Bapak Bupati Bone tahu persis ini lokasi karena sering berkunjung ke sana. Begitupun dengan gubernur sekarang pernah berkunjung ke desa saya, sempat nginap 1 malam. Iya, di desa saya. Responnya seperti apa? Desanya kan terpencil? Terpencil. Akses ke sana, infrastruktur segala macam. Untuk ke tempat saya, jalannya, maksudnya tempat tinggal saya bagus, cuma ada 2 dusun di daerah kerja saya itu cuma dilewati oleh roda 2, yaitu dusun Baholangi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa dan dusun Madelo yang kemarin itu yang melewati sungai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Oke. Dan ini kemudian viral begitu ya, videonya. Ini Ibu Bidan terlihat menyusuri sungai yang deras begitu. Tapi yang saya lihat tetap tersenyum gitu ya. Harus dihadapi dengan senyuman apapun itu. Padahal kalau saya berpikir saya takut jangan sampai saya hanyut nanti. Terus ngelihat juga pakai motor trail gitu. Terus menyusuri kayak hutan. Kegelapan malam. Iya, kadang kalau hujan deras itu melewati longsor,
harus maksudnya warga dulu buka jalan sedikit, baru kita lewati itu untuk longsornya untuk ke rumah warga. Iya. Boleh diceritain nggak sih maksudnya yang video viral itu ini pada saat kapan dan Bu Bidan mau kemana? Itu pada saat ingin menolong pasien yang hendak melahirkan yang di Dusun Madeloh. Kebetulan saat itu cuaca maksudnya hujan deras, habis hujan deras, makanya air sungai meluap. Di sisi lain ini kita harus menolong pasien. Pasien kan biasanya pasien ke pustu, tapi karena kan itu sungai meluap, akhirnya pasien tidak bisa ke pustu langsung, makanya sebagai kan memang biasanya sebelum ke pustu kita menjemput bola ceritanya, menjemput bidannya, menjemput pasiennya, membawa ke fasilitas kesehatan. Iya, seperti itu. Dan medannya memang iya, begitu kita lihat sendiri medannya, jalannya. Itu kemarin ada jembatan pelimpa, cuma air sungai meluap, akhirnya jembatan pelimpa itu juga maksudnya tenggelam, jadi tidak bisa melewati, tidak bisa, harus beranikan diri untuk. Tapi itu bukan kali pertama lewati terobos sungai seperti itu. Sering kalau ada pasien, kadang tengah malam. Lewati sungai? Iya, lewati sungai. Alhamdulillah. Insyaallah dengan lindungan. Kalau jaraknya sendiri dari rumah Bu Bidan ke lokasi pasien? Ke lokasi pasien untuk kalau di dusun kemarin itu Dusun Madeloh, kurang lebih 5 kilo dari tempat saya. Tapi yang Dusun Baholangi itu dia kurang lebih 10 kilo dari tempat saya tinggal. Jadi kadang-kadang itu kita harus berjalan kaki ke situ, ke Dusun Baholangi. Yang kadang kalau saya merujuk itu bukan lagi ke Kabupaten Bone, tapi lebih ke Kabupaten Goa karena aksesnya lebih dekat ke Goa. Maksudnya menandu pasien itu lebih dekat ke Goa. Maksudnya mobil untuk sampai ke itu menandu pasien. Itu kalau lihat video yang viral juga, ini ditandu pakai sarung, kemudian pakai bambu. Memang nggak bisa mobil gitu? Kan namanya nggak bisa mobil sampai ke sana, harus jalan kaki. Jadi jalan satu-satunya ya ditandu. Kalau naik motor kan nggak mungkin ibu yang kesakitan mau dibonceng. Apalagi jalanan licin. Jadi kadang itu warga sekitar 10 orang dipanggil semua untuk ganti-gantian menandu karena jalannya itu naik gunung, turun gunung. Dan itu malam pula? Iya, malam, waktu itu malam, jam 1 malam. Oh, jam 1 malam. Iya. Dan alhamdulillah jam 5 pasien sudah sampai melahirkan di Kabupaten Senjai. Jadi jam 1 malam, jam 12 kalau tidak salah, sebelum jam 1 malam itu saya bawa pasien ke kabupaten. Iya. Nah, barangkali kita juga yang mungkin bertanya Bu Bidan, memang di sana nggak ada puskesmas kah atau fasilitas kesehatan yang memadai, atau memang keseharian Bu Bidan yang memang secara berkala sering datang ke rumah-rumah pasien begitu, atau seperti apa? Begini, kan kebetulan saya juga penanggung jawab pustu, ada pustu, tapi namanya ini ibu melahirkan, apalagi ada kendala, harus dirujuk, tidak mungkin disimpan-simpan. Makanya kan saya rujuk dulu ke puskesmas, kemudian langsung ke kabupaten. Apalagi pasien melahirkan, kita tidak bisa menunggu waktu yang lama, bilang tunda-tunda dulu, nanti maksudnya lihat perkembangannya, tidak bisa seperti itu, harus segera ditindaki supaya ibu dan bayi bisa tertolong. Dan alhamdulillah waktu itu alhamdulillah ibu dan bayinya selamat. Iya. Baik. Nah, kalau Bu Bidan sendiri sudah berapa lama sih mengabdi? Sudah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun? Iya, 2010 selesai langsung kembali mengabdikan diri. Sempat sukarela 4 bulan. Terus di kontrak
sama Presiden PTT. Ah, PTT 6 tahun, setelah itu ada programnya Jokowi untuk PTT mengangkat jadi PNS dan alhamdulillah. oh sekarang udah Iya. PNS. Iya. Itu kali pertama dari 12 tahun yang lalu sudah di Bontojai nih? Iya, sudah di Bontojai. Kenapa kok memilih di sana begitu? Padahal banyak tempat lain setelah mungkin selesai kuliah begitu Iya. ya. Kenapa memilih? Kebetulan kan di desa saya di Bontojai itu kan tempat saya lahir. Saya lahir di sana dan orang tua di sana. Waktu kecil memang sudah bercita-cita menjadi seorang bidan. Iya, karena saat itu waktu kecil itu sering kasihan melihat warga-warga kalau sakit cuma bantuan dukun, bantuan itu yang cuma ditiup-tiup begitu. Iya, ditiup-tiup kan kasihan masyarakat, apalagi orang tua itu kalau dulu kan naik mobil itu pasti muntah apa, jadi dia tidak bisa ke puskesmas, apalagi jarak desa saya itu ke puskesmas lumayan jauh, mana jalannya juga jelek, jadi kadang masyarakat maunya itu berobat di rumah, makanya saya itu cita-cita semoga nanti setelah supaya saya kerja, saya bisa mengabdikan diri di desa saya sendiri supaya bisa membantu masyarakat, apalagi kalau di desa saya kan saya anggap semua keluarga. Iya. Wah, mulia sekali ternyata dari kecil gitu ya. Dari kecil. Dan Allah mengabulkan seperti itu. Iya, apalagi kan rumah pas berdampingan dengan pustu. Jadi sering melihat pustu itu kosong, tidak ada orang yang kantor, makanya semoga besar nanti suatu saat saya bisa kantor di situ supaya terisi, ndak masyarakat bisa datang memeriksakan kesehatannya gitu. Kalau kondisi dulu Bu Bidan katanya nggak ada yang menetap begitu ya? Iya, ndak ada. Tenaga medis. Iya, dia di kecamatan. Iya. Oh, jadi dulu kondisinya kalau ada butuh pertolongan cepat ke maksudnya ke kecamatan. Iya. Terkadang dulu itu orang melahirkan sendiri di rumah sebelum ada bidan desa. Melahirkan sendiri? Iya, di rumah dibantu dengan dukun. Iya. Sebelum ada bidan, tapi alhamdulillah sekarang selama ada bidan, seluruh wilayah yang ada di Bontojai itu semuanya sudah ada bidan desa. Iya. Yang berubah sekarang setelah dari 12 tahun sampai sekarang ini apa Bu Bidan? Itu kesehatan masyarakat lebih terpantau dengan baik. Kesehatannya, apalagi kan kita sekarang banyak program kesehatan. Iya, untuk itu supaya masyarakat pola pikirnya ke kesehatan itu kan lebih meningkat. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Kita jeda dulu Bu Bidan ya. Nah, kita ajak juga nih untuk Anda yang ingin bertanya mungkin ke Bu Bidan. Saat ini juga kami live ya di Facebook dan juga di YouTube. Anda bisa komentar di situ dan nanti kita akan bacakan. Kami jeda dulu pendengar, tetap bersama di Pengarus Utamaan Gender. Kita masih bersama dengan Bu Bidan Desa Ibu Mega Armini. Kami kembali sesaat lagi. Ya kameranya bagus banget saya. Bagus. Jangan terlalu maju. Jangan kita terlalu maju. Udah kelihatan ke muka. Oh, masih begini. Ya, begitu bikin. Karena ini, kita tuh mic-nya. Kalau mau maju sedikit, maju sedikit enggak apa-apa. Ya. Grogi. Jadi jangan begini kita. Oh iya. Masalahnya kita nanti suara rata. Oh iya. Dekat. Kalau mau lurus berdiri, tapi jangan kayak begitu tadi Iya. Kayak begitu. Karena masalahnya setengah mati kamera. Udah kelihatan muka. Sudah bawa. Ya, ini masih lurus. Iya. Anda masih terus bersama kami di Profil dan Inspirasi, dan kita masih bersama tentunya di Pengarus Utamaan Gender bersama Bu Bidan Mega Armini ya. Tadi beliau sudah menyampaikan cerita bagaimana kemudian dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi bidan, begitu karena kondisi di kampung halaman tercinta ini menerobos lebatnya hutan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa kelahirannya, termasuk juga kalau kita
disampaikan tadi ini harus menyusuri jalan setapak yang menanjak, berkelok dan menurun curam, termasuk juga 24 jam pokoknya harus siap siaga. Begitu Bu Bidan ya? Iya. Oke. Bu Bidan, ini kita ini mungkin sambil cerita-cerita begitu ya. Ini yang viral, kemudian kondisi jalannya memang seperti ini, Bu ya? Iya, itu longsor, habis longsor itu hujan deras. Ini Bu Bidan nih? Iya, iya. Luar biasa. Ini tadi pembalap. Oh, pokoknya jadi bidan itu harus serba bisa. Jadi naik motor trail seperti ini. Iya. Udah terbiasa. Iya. Karena memang di sana Medan yang harus mewajibkan kita pintar-pintar untuk naik motor trail supaya memudahkan saya sebagai bidan lebih dekat sama pasien untuk kunjungan. Kalau tadi lihat di video juga warga merasa bersyukur katanya kalau dulu harus rutin ke puskesmas, harus susah begitu. Sekarang udah mudah karena rutin didatangi secara berkala. Iya. Kunjungan rumah. Kunjungan ke rumah-rumah warga. Nah, ini termasuk waktu itu yang viral ya? Iya. Kebetulan itu sama itu anak-anak yang main-main di sungai. Ini anak ini juga kemarin kebetulan ada program sirkul massal dari Poltekkes tempat saya langsung ke desa saya. Kebetulan itu sempat bercanda sama ini anak yang 3 orang supaya rasa takutnya itu hilang. Sempat bercanda bilang bagaimana hasilnya, bagus kan. 1 minggu setelah sirkum ini kejadian, ini juga anak-anak main-main di situ di sungai. Kemudian ini juga yang aksi heroik nih. Malam. Iya. Nggak kental. Iya. Ini boleh diceritain nggak sih? Ini kemarin yang menjemput pasien kemarin ini itu yang melewati sungai. Kan maghrib saya ke sana jam 6 untuk menjemput, tapi air sungai meluap sehingga terpaksa menunggu dulu itu air sungai surut baru bisa membawa pasien ke puskesmas. Iya. Dan momen yang nggak dilupain selama bertugas 12 tahun ini apa nih? Momennya yang paling diingat pada saat melayani pasien. Iya, pada saat melayani pasien itu ketika seumpama kan ada kendala itu pasien tidak bisa dibawa. Maksudnya dia sudah pembukaan lengkap, maksudnya dia lambat menelpon bidan, maksudnya sudah saat pembukaan lengkap dia menelpon bidan. Terkadang itu kita mencoba menolong di rumah karena mau tidak mau harus ditolong karena dia sudah pembukaan lengkap, maksudnya kepala sudah nampak, jadi ditolong di rumah. Ketika bayinya itu lahir, ibunya senyum berterima kasih. Disitulah momen paling indah, paling pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata indahnya seperti apa itu jika seorang pasien berterima kasih kepada bidannya. Contoh kemarin juga itu yang sempat diwawancara pasien luka diabetes. Dia itu saya rawat 3 bulan di rumah dan akhirnya luka diabetesnya itu sembuh. Meskipun jari kakinya itu satu sempat maksudnya saya cabut karena sudah mati itu jari kakinya. Dan alhamdulillah sekarang ibunya sudah bisa berjalan. Nah kalau sekarang nih Bu Bidan matanya berkaca-kaca. Iya. Bentuk kebahagiaannya itu ya motivasinya bukan karena uang gitu, tetapi memang udah keselamatan yang lebih penting. Itu uang maksudnya sebagai tanda terima kasih, itu pun kalau ada masyarakat yang memberi. Tapi masyarakat di kampung saya itu kadang memberi berupa hasil buminya. Kadang ada yang kasih beras, ada yang kasih sayur. Kebetulan di sana kan juga ada madu, gula merah. Pokoknya senang sekali bisa bertugas di desa sendiri. Udah Iya. Keluarga. Iya. Nggak ada keinginan untuk mungkin keluar gitu?
Kalau kalau demi masa depan yang lebih bagus mungkin ada keinginan Pak, tapi kalau bisa sih andaikan fisik, namanya bidan desa itu harus ditunjang dengan fisik, apalagi kita kan waktu terus berjalan, tidak mungkin fisik begini-begini, maksudnya akan kuat seperti ini terus. Suatu saat pasti akan tua. Kalau tua pasti tidak bisa naik motor trail seperti yang di video. Keluarga gimana? Khawatir dong, suami itu di depan. Kalau dia selalu temenin. Iya. Sungai, Iya. trail, malam, gimana? Iya, mungkin karena sudah terbiasa jadi harus menerima resiko istrinya, pekerjaan istrinya itu seperti apa. Kalau Bu Bidan sendiri 24 jam waktunya tuh untuk warga Iya, desa. 24 jam. Mereka nelfon? Kadang nelfon, kadang datang sendiri ke rumah jika maksudnya membutuhkan bantuan. Kalau komunikasi di desa Bontojaya seperti apa? Kalau jaringan bagus untuk maksudnya di desa kotanya. Tapi kalau di situ di Dusun Madelo, Baholangi, dia itu tidak ada jaringan, harus pasien ke tempat mencari jaringan, supaya ke batas kah, ke mana yang jelasnya sudah tahu titik-titik jaringan. Kalau membutuhkan bidannya ke titik jaringan lalu menelpon bidannya. Tapi nggak pernah ada yang telat ditolong itu Bu Bidan kejadian? Iya, alhamdulillah selama 12 tahun belum pernah, karena kan terpantau terus. Terkadang itu apalagi kalau ibu hamil itu kan saya pantau setiap bulannya, apalagi kalau saat-saat menunggu pasti saya pantau terus, apalagi saya pendekatan terus ibu. Kalau ada tanda-tanda cepat ki menelpon atau apakah kasih kabar, jangan lambat supaya saya bisa cepat datang. Kalau di Bontojaya apa sih yang dibutuhkan warga di sana, Bu Bidan? Kalau masalah jalan, iya, kalau bisa sih jalannya diperbaiki supaya sampai saat ini masih seperti yang di video? Iya, sampai saat ini untuk ke dusun itu Madelo dan Baholangi seperti itu kendalanya. Oh, jadi itu harapan Bu Bidan sama warga di sana juga. Iya. Kalau fasilitas kesehatan Bu Bidan, alat-alat kesehatan termasuk mungkin SDM di sana gimana? Kalau alat kesehatan itu alhamdulillah setiap ada permintaan ke dinas kesehatan, alhamdulillah langsung maksudnya permintaan pasti ada umpan baliknya, biasa alat datang. Kemudian ada juga bantuan dari ADD desa. Jadi setiap kita butuh itu kita permintaan ke desa, dan alhamdulillah juga terpenuhi. Masalah SDM ya. Oh, Bu Bidan ini saya tanya juga. Iya. Bu Bidan seorang diri itu di sana di desa Bontojaya. Iya, itu kan semua desa itu satu bidan, tapi kan maksudnya berdekatan aja dengan kampung sebelah. Jadi bisa kayak sekarang saya kan ke Makassar, jadi otomatis saya nitip sama teman yang ada di kecamatan, yang ada di tetangga bidan di tetangga desa. Kalau saya akan meninggalkan kampung, jadi kalau ada apa-apa, ada pasienku yang minta bantuan, tolong nanti dibantu. Apalagi pasienku itu ada apa-apa langsung menelpon ke saya, nanti saya langsung komunikasi sama teman yang ada di puskesmas kah atau yang ada di tetangga desa, seperti itu. Dan pun Bu Bidan meninggalkan desa Bontojaya karena ada urusan mendesak juga, seperti sekarang ini katanya melanjutkan pendidikan Bu Bidan ya? Iya, alhamdulillah melanjutkan pendidikan di Universitas Megareski, jurusan kebidanan. Iya. Tadinya kalau ngomongin tentang sekolah, katanya perjuangannya luar biasa juga. Iya, alhamdulillah dari kecil memang sudah mandiri. Karena namanya desa terpencil, di sana itu dulu tidak ada sekolah SMP. Jadi dari kecil umur 12 tahun itu sudah jauh dari orang tua, menuntut ilmu ke Kabupaten Goa.
Malino, karena kebetulan di sana ada saudara dari bapak. Saya tinggal di sana selama 3 tahun. Setelah itu ke sini ke Kabupaten Goa juga, tapi dia sudah di kota di Sungguh Minasa untuk SMA-nya 3 tahun juga. Kembali ke kampung itu paling hari Lebaran ketemu sama orang tua. Terus kuliah ke Makassar. Iya di Makassar di sini. Di sini di Poltekkes Makassar. Ngambil kebidanan. Iya ngambil kebidanan 3 tahun. Setelah itu alhamdulillah kembali ke kampung mengabdikan diri. Penuh perjuangan. Dan ini juga dari kuliah tidak mudah juga begitu. Iya. Tidak mudah menggapai gelar D3 itu cukup banyak tantangan, perjuangan. Apa saja nih perjuangannya kemudian sampai bisa jadi bidan? Perjuangannya itu karena jauh dari orang tua. Iya, sebagai kita mungkin kembalikan sama diri tak, kalau masih kan umur-umur sebegitu kan pasti butuh orang tua ada yang dampingi. Tapi pokoknya kan demi masa depan harus melawan itu, harus melawan jauh dari orang tua. Dan alhamdulillah saya memiliki orang tua yang bagus, yang baik, yang selalu mendukung saya. Terima kasih untuk orang tua saya. Seperti itu. Apa saja perjuangan yang diingat dari orang tua yang tentu punya dukungan yang luar biasa, harus juga menahan rindu dari umur 12 tahun sampai kemudian meraih gelar bidan, harus pisah dengan anaknya. Iya. Yang diingat apa saja perjuangan orang tua Bu Bidan? Itu dia, kalau kan kebetulan dia juga pegawai, jadi dia kan tidak bisa juga, waktunya juga terbatas untuk maksudnya untuk kunjungi saya maksudnya waktu sekolah. Jadi mungkin itu harus menahan rindu. Ya, dulu apalagi dulu kan tidak ada telepon, cuma surat. Kirim uang itu melalui surat. Ya, seperti itu. Dan orang tua maaf masih ada? Iya, alhamdulillah. Gimana? Dua-dua. Gimana respon orang tua setelah melihat, Masya Allah, anaknya sudah jadi sukses lah begitu, sudah jadi PNS, banyak membantu orang, banyak didoakan orang, dan alhamdulillah ini juga berkat media akhirnya viral begitu. Gimana orang tua? Iya, pasti bangga. Kemarin waktu sempat viral ya, dia sempat itu bilang tidak menyangka, bilang akhirnya bisa semua orang bisa tahu perjuangan saya. Kan selama ini dia lihat sendiri perjuangan saya di desa itu seperti apa. Maksudnya waktu saya di rumah itu mungkin tidak terlalu bagaimana, karena pasien kan harus apalagi di daerah saya itu biasanya pasien itu lebih ingin dikunjungi daripada dia mau datang. Iya. Iya. Ini di studio kita juga bersama ini siapa? Iya. Oh, ini anak. Iya. Anak saya. Anak namanya siapa? Elma. Adik namanya siapa? Boleh dong ikatnya mama, peluk mama yuk Elma. Sini ke. Elma. Halo Elma. Beda. Iya. Oh, ini Elma anak? Iya. Satu-satunya? Iya. Masya Allah. Gimana Elma? Kalau Elma itu ngomong sama mama, Elma gimana? Kalau mamanya sibuk nggak mamanya? Sibuk ya? Iya. Elma gimana? Nggak apa-apa kalau mamanya sibuk? Nggak apa-apa. Oh, biasa protes-protes juga nggak? Oh, mama sibuk sih. Oh iya, kadang kemarin saya ke Makassar itu hari Rabu. Terus dia nangis mau ikut, tapi kan saya pikir dia sekolah, jadi bilang nanti setelah libur. Jadi saya ke Makassar sama teman-teman yang teman saya kuliah. Tapi karena itu kepikiran terus, makanya kemarin saya suruh ke Makassar, bilang iya ndak apa-apa nak ke Makassar Meki. Jadi dia baru kemarin datang. Karena jalan-jalan Elma ya. Iya. Elma cita-citanya apa nih Elma? Dokter.
Dokter. Cita-citanya toh jadi dokter kandungan supaya bisa membantu ibunya. Jadi kalau ada pasiennya ibunya rujuk ke dokternya Mi. Ya Allah, luar biasa ya, amin. Banyak yang mendoakan insya Allah ya, bisa lebih lagi dari ibu begitu. Elma, bangga gak sama mama? Panggil apa sih? Ibu. Bangga sama ibu? Bangga. Sayang sama ibu? Peluk dong kalau sayang. Oke, luar biasa. Apa nih harapannya buat Elma, Bu Bidan? Oh ya, harapannya semoga bisa selalu mengerti dengan pekerjaan ibunya yang mungkin waktunya sedikit, tapi kan demi masa depan. Maksudnya saya juga membuang waktu tidak sia-sia, tapi waktuku itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dukungan suami juga luar biasa. Tadi masuk studio, iya. jangan iya, alhamdulillah. Iya, selalu mendukung yang terbaik untuk istrinya. Apalagi dia bangga sekarang karena terkenal viral. Tapi berkat dia juga saya bisa viral karena kebetulan kan kemarin waktu nyebrang sungai itu kan sebenarnya diantar, tapi enggak tahu kenapa saya bilang di situ aja lihat saya nyebrang kalau bisa video. Tapi enggak sengaja juga dia kirim ke teman yang kebetulan wartawan. Dari situ semua media tertarik untuk maksudnya untuk tahu tentang tentang situasi saya di desa seperti apa. Ini setelah viral gimana Bu Bidan? Tapi kita boleh terima juga ya penelpon. Oh iya. Yang bergabung juga silakan untuk Anda yang mungkin ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Bidan kita yang luar biasa ini. Halo, assalamualaikum. Dari Pak siapa? Di mana nih? Pak Karudin Beta di sini. Tadi dengar obrolan kita, Pak Karudin? Silakan ngobrol langsung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Iya. Oh, triple B. Iya, triple B. Oh iya. Iya, B. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain ini mau tahu bagaimana sih tipsnya bagi waktu segala macam begitu ya, padahal sibuk. Ada yang lain barangkali yang masih ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bidan Nisa kita, silakan masih boleh di 082133339440. Kalau baca begitu di media sosial Bu Bidan, wah, Masya Allah, katanya salut, banyak yang mendoakan juga Bu Bidan. Alhamdulillah. Banyak yang mendoakan sehat segala macam gitu. Dan ini juga ada yang mengatakan, jangan sampai settingan katanya. Ini boleh dijelaskan nggak? Padahal ini memang alhamdulillah bukan masa bertaruh nyawa, cuma ingin sebuah untuk viral. Kalau prinsip saya itu tidak mungkin orang yang ada di Desa Buntojai tahu persis seperti apa perjuangan saya, apalagi sudah 12 tahun. Mungkin ada lebih dari itu perjuangan saya. Bahkan yang lebih dari itu. Yang lebih itu ketika melewati hutan belantara di tengah malam hujan deras. Terkadang saya hujan, maksudnya basah kuyup sampai di rumah warga. Seperti itu. Apalagi hutan, kita tahu hutan kan banyak, ada ular, ada macam-macam. Ya, karena melawannya itu dengan ucapan bismillah saja demi menyelamatkan 2 nyawa. Apalagi
ibu yang ingin melahirkan. Dan insya Allah ini jadi ladang pahala juga ya buat Insya Allah. bidan, jadi pahala jariah insya Allah. Insya dan Allah. mudah-mudahan Amin. anak-anak yang dibantu proses persalinannya ini jadi generasi yang lebih baik lagi di Iya. masa mendatang. Itu harapannya. Bu Wida, nanti kita masih ada segmen akhir nih. Iya. Setelah viral dan kabarnya sudah diundang kemana-mana begitu ya. Iya, Oke. semoga. Nanti kita akan lanjutkan, dan pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di segmen akhir kebersamaan kita masih bersama Bidan Mega Armini. Kami kembali sesaat lagi. Menangis. Ya. Menangis kagak. Itu betul judul deh. Mobil lebaran baru ada bapak jemput. Iya, mulai sekolah. Kan kuliah maksudnya agak-agak bagus mi akses, bisa mobil itu satu kali 1 minggu ke kampungku. Ya dulu tau. Apalagi kalau kirim uang itu surat. Masih diambilkan uangnya. Iya, baru ada mi kata-katanya sekolah baik-baik. Iya itu. Orang tua dibawa ke Jai. Iya. Orang tua dibawa ke Jai. Iya. Baru dia kan pegawai juga, guru sama kehutanan ya, jadi kan ndak ada juga. Iya, ndak ada cuma maksudnya kalau pegawai kita tahu nih waktunya juga. Oh, guru di Bontojai. Iya, guru SD. Tapi sekarang alhamdulillah ada SMP, ada SMA. Oh, di sana. Iya. Tapi itu juga kendalanya karena guru SD dia mengajar di SMP, di SMA. Honor, kasihan. Terima kasih Anda masih terus bersama kami, dan kita di segmen akhir masih bersama dengan Bu Bidan. Udah nggak nangis Bu Bidan? Iya. Bu Bidan nggak nangis, nggak takut kalau misalkan harus jalanan terjal, hutan, malam. Tapi kalau soal orang tua, Iya. udah langsung mewek. Iya. Ya. Salam buat orang tua yang luar biasa. Iya. Masya Allah. Salam Ya. kembali. Baik. Nah Bu Bidan, ini setelah kemudian viral gimana? Ada yang menghubungi kah, atau ada bantuan kemudian dari pemerintah, atau kabarnya juga Iya. sudah sering diundang juga begitu ya, di TV nasional, dan juga akan ke Jakarta. Ada dialog khusus gitu. Kan baru diajukan, semoga terpilih nanti untuk di acaranya Kiss Candy. Doakan semoga terpilih supaya bisa menginspirasi semua wanita-wanita di Indonesia. Masya Allah, ternyata ada wanita heroik gitu Iya. ya, yang luar biasa, Iya. nggak takut begitu, dan Iya. ini Masya Allah dengan tanggung jawabnya, perjuangannya Iya. begitu untuk keselamatan Iya, masyarakat tapi di pedesaan. itu semua tidak terlepas dari dukungan orang tua, dukungan dari Kepala Puskesmas Bontojani, terkhususnya Andi Marsuki. Terima kasih atas selama ini sudah memberikan motivasi untuk saya sehingga saya bisa bekerja lebih amanah lagi di desa. Iya. Apalagi sekarang diusulkan lagi untuk jadi maksudnya untuk bidan untuk menginovasi untuk bidan ke depan. Masya Iya. Allah. Dan tentunya Helma nih, dan juga ayah ya yang selalu mendukung kemana-mana begitu ya. Dan ini ke depannya seperti apa? Apa harapan Bu Bidan sendiri? Harapannya Untuk pribadi gimana? iya. Harapannya ke depan semoga setelah selesai kuliah, apalagi sekarang saya kuliah di Megareski, saya bisa pengetahuan saya tentang kebidanan itu bisa lebih lagi agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat lebih puas lagi dengan pelayanan saya. Semoga ke depan bisa menjadi bidan teladan
Kalau bisa nanti kan sekarang sementara proses untuk pengajuan bidan teladan, semoga inovasi saya bisa melahirkan inovasi yang bagus untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Bontocani, Kabupaten Bone dan seluruh bidan yang ada di Indonesia. Setelah viral, bantuan dan dukungan dari pemerintah atau orang-orang yang kemudian menghubungi, kalau baca begitu, ada yang komen juga, tolong dong nomor teleponnya Bu Bidan gitu, ada di YouTube, mau ngasih bantuan kendaraan apa gitu di medan yang berat. Oh, alhamdulillah kalau ada. Namanya itu pekerjaan pasti banyak kendala-kendala, banyak kebutuhan-kebutuhan, tapi kami berusaha jangan kendala itu tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti kan kita ketahui itu di Bontocani letak geografisnya memang cukup terjal, tapi bukan berarti mengurangi pelayanan kami ke masyarakat. Kami itu terus berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena di Bontocani itu alhamdulillah solid antara lintas sektor, dari kecamatan, dari dan Ramil, Kapolsek, pokoknya semuanya kompak. Jadi tidak adalah kendala-kendala mengenai, maksudnya apalagi bidan tengah malam, keselamatan kan pasti kita tidak tahu bagaimana keselamatan kalau tengah malam, tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik semuanya terlaksana dengan baik. Yang bertanya juga nih, yang mungkin para wanita di luar sana yang terinspirasi juga dengan bidan begitu ya. Nah sekarang tambah lagi nih aktivitasnya. Kalau melihat kan udah tampil di TV nasional, segala macam, ke Jakarta, terbang lagi ke Jakarta, di media-media begitu. Dan ini pengalaman baru diundang ke RRI. Ya karena kemarin kan baru yang di Jakarta itu kan baru usulan. Usulan itu kan masih menunggu. Tapi udah lihat di beberapa TV nasional loh. Oh iya. Itu rame tuh, Ibu Mega Armini begitu ya. Dan live-nya kemarin kan melalui Zoom. Kalau sekarang kan live langsung. Jadi baru pertama kali, jadi sedikit grogi. Walaupun pengalaman kamu tapi luar biasa, menjawabnya juga lancar. Hanya lancar pada saat proses persalinan. Tapi luar biasa, sangat menginspirasi tentunya. Bidan itu harus banyak bicara juga. Harus banyak bicara. Kan kalau diam dengan masyarakat kita tidak tahu keluhannya seperti apa. Pokoknya bidan itu harus mengorek biar sakit perut, biar masalah makannya ditanya, sudah makan apa, pokoknya segala-galanya. Terus menghadapi orang yang udah grogi, panik, tahan, tarik nafas. Oke, makasih banyak Bu Bidan untuk cerita-cerita inspiratif yang sudah dibagikan. Banyak tentu yang terinspirasi, semoga lebih banyak lagi dan banyak yang mendoakan. Insya Allah juga Bu Bidan, mudah-mudahan tadi harapan pendengar kita, Bu Bidan jaga kesehatan, sehat-sehat selalu tentunya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan ini bisa terwujud di masa mendatang, khususnya pengembangan yang lebih baik lagi untuk Bontojai ya, Desa Bontojai. Salam buat orang tua di rumah, Bu Bidan dan juga Elma. Terima kasih ya sudah Elma boleh nongol di kamera tuh Elma ya. Nah, mamanya Elma sama cantik, sama mama nanti jadi dokter apa? Kandungan ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti ikut mama tuh belajar. Oh gini tuh ternyata cara. Iya, sering kalau pergi kasih melahirkan. Nanti setelah ini baru melahirkan ya. Ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak dan keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Armini, Bidan Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Saran saya untuk seluruh bidan di Indonesia, terkhususnya yang ditempatkan di daerah perbatasan, sebagai bidan kita harus
intinya serba bisa. Pokoknya apapun kebutuhan masyarakat kita harus membantu. Tidak ada alasan untuk tidak membantu, memberikan pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan. Apalagi pasien yang ingin melahirkan. Apapun medannya itu, seperti apapun keadaannya itu, yang jelasnya kita sebagai bidan mendampingi ibu yang akan melahirkan. Jadi apapun yang terjadi itu, pokoknya kita bidan ada di samping ibu yang hendak melahirkan. Mungkin seperti itu saran saya untuk bidan yang ada di Indonesia. Semoga dapat menginspirasi dan mungkin lebih baik lagi dari pengalaman saya yang kemarin yang viral. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.